Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pastinya teman-teman saat ini sedang menikmati waktu-waktu liburan ini ya, apalagi menjelang tahun baru ini. Wah, pasti banyak banget persiapan rencana-rencana yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman semuanya. Tapi di tengah-tengah liburan ini kita jangan sampai lupa tetap belajar ya. Nah, apalagi sekarang ini kami ada sedikit pembicaraan terkait materi ekonomi moneter dengan tema ekonomi terbuka. Nah, nanti teman-teman semuanya bisa mendengarkan dari rumah ataupun dari manapun perbincangan kami malam hari ini. Nanti jangan lupa ditonton sampai habis ya. Nah, dan di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama teman-teman saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lilis Serbiatul Awaliyah. Dan ada teman saya. Halo, saya Yuliawati. Oke, dan saya Indah Wulandari. Nah, di sini kami bertiga dari kelompok 10 yang ingin membahas materi ekonomi moneter dengan tema perekonomian terbuka. Wah, ini Kak Indah, Kak Yulia, sepertinya materi ini sangat menarik sekali ya untuk kita bahas malam hari ini. Nah, sekaligus mendampingi liburan kita. Iya. Waktu liburan kita sambil mendengarkan materi perkuliahan kita malam hari ini ya, Kak ya. Iya, betul banget, Ya, Lis. Dari beberapa pembahasan yang kita bahas, materi ekonomi regional ini dengan tema perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor, kita ambil kesimpulannya yuk Kak. Kira-kira kesimpulannya seperti apa ya Kak dari beberapa yang sudah kita bahas? Oh iya teman-teman, kalau kita bicara perekonomian terbuka, kayaknya sudah tidak asing lagi ya. Banyak banget kita sering terdengar apa itu ekonomi terbuka gitu. Tapi di sini ada yang ingin aku tanyain, kira-kira dari teman-teman Kak Indah atau Kak Yulia ada yang bisa bantu jawab nggak ya? Soalnya terkadang aku suka masih keliru, soalnya pendapat-pendapat di sana tuh berbeda-berbeda. Apa mungkin teman-teman Kak Indah dan Kak Yulia punya pendapat sendiri? Apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka atau yang disebut dengan perekonomian 4 sektor? Oke, perekonomian terbuka di sini yang dimaksud adalah gini, Lis. Jadi, perekonomian yang melibatkan dalam perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional itu yang dimaksud dengan ekspor dan impor barang atau jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem ekonomi terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negeri. Nah, kenapa sih disebut juga ekonomi 4 sektor? Nah, karena melibatkan ekonomi dari pelakunya itu ada 4: rumah tangga, konsumen, produsen, kemudian pemerintah, dan juga luar negeri. Seperti itu, Lis. Wah, sangat jelas Kak Indah pemaparannya. Nah, berarti berdasarkan pendapat Kak Indah, berarti kita termasuk ke dalam pelaku ekonomi terbuka ya, Kak. Nah, tapi di sini ada lagi nih, Kak, yang ingin aku tanyakan. Terus bagaimana, Kak, mekanisme atau alir siklus pendapatan perekonomian 4 sektor tersebut? Oke, baik Kak Lilis. Mengenai mekanisme perekonomian 4 sektor, mengapa disebut kegiatan ekonomi 4 sektor? Karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku ekonomi domestik dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram circular flow, ada pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar ini meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan.
dan pasar luar negeri. Berdasarkan diagram circular flow, ada 4 komponen. Yang pertama, rumah tangga, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah, yang keempat negara lain. Nah, mekanisme dalam 4 sektor ini bisa dicontohkan dengan contoh rumah tangga hubungannya dengan pemerintah. Nah, dalam hubungan ini rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak dan pada pemerintah, dan rumah tangga menerima kwitansi dalam bentuk gaji, bunga, pendapatan non remunerasi dari pemerintah atau dalam bentuk pajak. Begitu, Kak. Berarti kalau perekonomian terbuka itu dia termasuk ke dalam ekonomi internasional ya Kak ya? Gimana Kak Indah, Kak Yulia? Berarti kalau perekonomian internasional itu mencakup ekspor dan impor ya Kak? Nah terus yang dimaksud dengan perekonomian ekspor dan impor itu apa sih, Kak? Dan faktor-faktornya itu seperti apa? Nah, kita di sini bahas lebih lanjut ya, Kak, ya, biar bukan hanya kita saja yang paham, tapi teman-teman yang lainnya pun yang mendengarkan podcast kita bisa mendengar dan menerima, mengambil ilmunya dari yang kita bahas. Oke, di sini aku mau jelasin tentang perekonomian terbuka ekspor impor. Nah, apa itu yang dimaksud dengan ekspor? Nah, ekspor di sini itu kita menjual produk berupa barang atau jasa ke negara lain ya. Nah, di sini untuk lebih jelas pemaparannya, suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri. Nah, supaya apa? Supaya kebutuhan dalam negerinya terpenuhi dulu. Nah, dengan meningkatnya jumlah produk, barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, maka hal ini akan meningkatkan pendapatan nasional negara tersebut. Karena ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai suatu negara. Nah, sekarang kita bahas tentang ekspornya ya. Nah, dari impor sendiri itu apa? Impor adalah kita mengambil barang dari luar negeri. Jadi kalau misalnya kita ekspor itu kita menjual, kalau impor itu kita membeli barang dari luar negeri. Nah, dalam analisis makroekonomi diasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri suatu negara adalah kemampuan membayar daya beli negara tersebut terhadap barang impornya. Makin tinggi kemampuan membayar daya beli, maka makin tinggi pula impor yang dilakukan. Sekarang kita bahas ya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor impor. Nah, ada faktor penting yang menentukan ekspor suatu negara. Nah, ada faktor-faktor penting yang menentukan ekspor suatu negara, yaitu kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam suatu pasar luar negeri. Nah, Kak, kan tadi sudah dibahas ya di awal makna atau pengertian ekonomi terbuka itu apa atau perekonomian 4 sektor itu apa. Nah, dan tadi juga sudah dibahas mekanisme atau aliran siklusnya dan barusan juga dijelaskan oleh Kak Indah makna ekonomi terbuka ekspor dan impor dan faktornya kan dari pemaparan tersebut sangat banyak banget ya Kak ya pengertiannya. Nah, di sini eh, mungkin, dari Kak Yulia dan Kak Indah masih punya tanggapan terkait konsep keseimbangannya itu seperti apa sih, Kak? Konsep keseimbangan perekonomian terbuka itu seperti apa kira-kira? Bisa bantu dijelaskan, Kak, biar teman-teman di rumah juga, tahu bagaimana sih keseimbangannya itu gitu. Baik, Kak Lilis, mengenai faktor keseimbangan perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor ya, Kak. Jadi keseimbangan pendapatan nasional dalam ekonomi 4 sektor itu
perekonomiannya yang menjalankan kegiatan ekspor dan impor. Dua pendekatan akan digunakan untuk menerangkan bagaimana sih perekonomian 4 sektor itu. Nah, dalam kegiatan ekonomi 4 sektor itu ada beberapa kegiatan, diantaranya sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Dalam model perekonomian selanjutnya adalah yang paling sesuai dengan kenyataan, yaitu perekonomian terbuka. Jadi perekonomian terbuka adalah adanya kegiatan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor dan impor dan pertukaran faktor produksi. Nah, di sini kegiatan ekspor dan impor itu kemudian memunculkan istilah perdagangan internasional untuk mengukur seberapa besar nilai ekspor dan impor dapat diketahui dengan melihat neraca perdagangannya. Hasil dari perdagangan internasional itu berupa devisa. Apabila neraca perdagangan suatu negara itu defisit, berarti impor negara tersebut lebih besar dibanding ekspornya. Sebaliknya, suatu negara disebut surplus pada neraca perdagangan bila ekspor lebih besar dari impornya. Begitu, Kak. Wah, sudah sangat jelas sekali ya, Kak. Ditambah sudah dijelaskan bagaimana konsep keseimbangan perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Nah, kan tadi sudah dibahas ya, Kak, keseimbangan perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka itu termasuk di dalamnya itu ada kegiatan ekspor dan impor. Berarti termasuk ke dalam perekonomian internasional ya. Nah, di sini ada lagi nih, Kak, yang ingin aku tanyakan. Apa sih yang mengakibatkan terjadinya perdagangan internasional? Nah, yang menyebabkan adanya perdagangan internasional ini ada 3 sebab ya, Lis. Yang pertama itu karena perbedaan kondisi produk. Alasan perbedaan kondisi suatu produk ini yang lebih cenderung mengarah pada kualitas produk juga menjadi alasan terjadinya perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, menghemat biaya produksi. Hal ini menjadi alasan para produsen untuk melakukan perdagangan secara internasional. Dan yang ketiga, perbedaan tingkat serela. Walaupun misalnya kondisi sebuah produk dari berbagai daerah itu sama, perdagangan internasional tetap mungkin akan terjadi apabila masing-masing penduduk di suatu negara tersebut memiliki selera yang berbeda. Dari beberapa pembahasan yang kita bahas, materi ekonomi regional ini dengan tema perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor, kita ambil kesimpulannya yuk, Kak. Kira-kira kesimpulannya seperti apa ya, Kak, dari beberapa yang sudah kita bahas? Nah, di sini aku mau kasih kesimpulan ya, teman-teman. Jadi dalam ilmu ekonomi makro ini kita mengenal 4 pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga, sektor swasta, sektor pemerintah, dan juga sektor luar negeri. Perkembangan perekonomian suatu negara tidak akan lepas dari perkembangan ekonomi internasional. Suatu negara akan selalu tergantung pada ekonomi asing karena tidak semua barang dan jasa yang dibutuhkan oleh semua negara dapat disediakan sendiri oleh perekonomian domestiknya. Maksudnya itu ya, domestik. Suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain berdasarkan keunggulan absolut dan keunggulan komparatifnya. Oke, sekian ya kesimpulan dari saya. Sepertinya pembahasan kita sudah cukup ya, Kak, dan sudah sangat membantu mungkin untuk para pendengar di rumah, meskipun tidak banyak materi yang kita bahas, setidaknya sudah menemani waktu liburan teman-teman semuanya dengan tetap sambil belajar. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami bahas ya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya, karena kita di sini juga masih sama-sama tahap belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.